Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk para pendengar sekalian di channel Cerdas Berbagi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah drama audio di mana akan membagikan tips and trik bagaimana menjadi seorang peternak sapi potong yang sukses dalam berbudidaya. Nah, pada drama kali ini akan ada 3 tokoh utama. Yang pertama yaitu Ibu Ani. Ibu Ani ini merupakan salah satu seorang peternak sukses di desanya dengan komoditas sapi potong ratusan yang tentunya dengan berbagai pengalamannya dalam budidaya sapi potong. Nah, untuk tokoh yang kedua ini ada Ibu Ana. Ibu Ana ini merupakan calon peternak yang menggali ilmu dan informasi kepada Ibu Ani, dan juga nantinya akan ada mbak-mbak mahasiswa yang akan membantu dan membagikan ilmunya sesuai dengan pengalaman secara langsung dalam berbudidaya maupun pengalaman dari dunia akademis. Nah, tokoh yang ketiga ini merupakan Mbak Maya. Mbak Maya ini adalah salah satu mahasiswa semester 7 dari Fakultas Peternakan yang akan berbagi ilmu mengenai budidaya sapi potong sesuai yang pengalamannya di bangku kuliah. Seperti itu. Nah, dari intermezzo yang sudah saya berikan ini tentunya sudah ada imajinasi-imajinasi di pikiran penonton yang sangat menarik gimana nanti kelanjutan mengenai drama audio ini. Nantikan dan semoga bisa dipetik apa ya pesan-pesan yang akan kami sajikan di drama kali ini. Nantikan dan simak baik-baik. Pada suatu hari, terdapat 2 ibu-ibu yang sedang mengobrol santai di depan rumah. Mereka sangat akrab dan berbincang-bincang hangat membahas tentang peternakan yang menjadi komoditas utama di desa tersebut. Assalamualaikum Bu Ani. Permisi ya Bu, sebelumnya ini kan saya kesini mau sedikit banyak bertanya Bu. Tapi sebenarnya kalimat saya cuma basa-basi aja buat pembukaan obrolan. Waalaikumsalam. Wah, Bu Ana ini bisa aja. Jadinya saya juga harus basa-basi dulu nih biar setara. Tenang Bu, saya tidak ingin seimbang dalam hal basa-basinya. Tapi saya ingin seimbang, mau juga lah punya peternakan sapi potong seperti Ibu dengan komoditas ratusan. Oh, saya mulai paham nih arah pembicaraan Ibu Ana mau kemana. Tapi sebelumnya nggak gratis loh Bu, nanti adalah dikit-dikit buat saya. Tenang Bu, saya sudah siapkan uang 1 truk buat Ibu. Tapi saya belum ada truknya, jadi nanti saya antarkan kapan-kapan saja ya Bu. Saya lihat-lihat, Ibu juga belum siap kalau harus menghitung uang sebanyak itu. Dasar Ibu Ana ini bisa aja. Udah ngalur ngidul ini pembicaraan kita. Nanti yang denger malah bosan lagi. Saya mau tebak, pasti Bu Ana mau tanya-tanya nih tentang peternakan sapi potong saya. Weh, Bu Ani ini macam peramal saja. Iya, jadi gimana Bu Ana? Mau tanya tentang apa nih? Nanti bisa saya bantu. Gini Bu, sekarang kan semakin besar rasa penasaran saya dalam peternakan sapi. Bisalah di-share sedikit pengalaman baik dan juga buruknya menjadi peternak. Wah, sepertinya bakal ada peternak baru nih di kampung kita. Ah, bisa aja Bu. Dari kejauhan nampak seorang anak gadis mahasiswa yang akan menghampiri 2 orang ibu-ibu tersebut. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Mohon izin Ibu, saya Maya, mahasiswa semester 7 program studi peternakan. Nah, maksud dan tujuan saya ke sini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai budidaya peternak yang sesuai. Karena yang saya ketahui di kampung ini sangat banyak peternak. Oh iya Mbak, kedatangan Mbak di sini merupakan momen yang tepat. Ini kita juga sedang membahas tentang beternak sapi potong. Alhamdulillah. Jadi sudah sampai mana ini Ibu pembicaraannya? Oh, tenang Mbak, belum sampai mana-mana, masih pembukaan. Jadi gini Mbak, saya ini kan mulai ada pandangan mengenai beternak sapi. Belum ada pengalaman sama sekali ini, makanya saya mulai bertanya-tanya pengalaman peternak yang lain. Dan kebetulan di sini adanya Bu Ani. Alhamdulillah kalau memang begitu adanya. Saya juga merasa senang jika bisa membantu ibu-ibu dengan ilmu yang saya dapatkan di bangku kuliah. Gini Mbak, sebelum banyak pertanyaan yang akan saya ajukan, ini kan kalau di peternakan jelas banyak pengaruhnya di pakan.
rekomendasi dong, Mbak, gimana manajemen pakan yang baik dan benar saat kita beternak sapi potong? Sebelum saya jawab sesuai yang sudah saya pelajari di kuliah, mungkin dari Ibu Ani bisa sharing-sharing dulu nih gimana pengalamannya selama ini mengenai manajemen pakan dalam peternakan sapi potongnya. Kalau selama saya beternak sih, saya banyak menggunakan bahan pakan yang berasal dari kearifan lokal, Mbak. Tidak lain tidak bukan juga tujuannya untuk menekan biaya pakan biar makin banyak untungnya. Dasar pemikiran dari Ibu Ani ini sudah sangat benar. Sebelum saya lebih jauh menjelaskan mengenai manajemen pakan, saya kenalkan dulu nih beberapa bahan pakan. Di antaranya yang pertama ada pakan hijauan. Pakan hijauan sangat baik untuk sapi terutamanya pada masa penggemukan. Pakan hijauan yang dapat diberikan antara lain jenis rumput, siratro, lamtoro, gamal, dan sentro, serta daun lamtoro dan limbah pertanian seperti jerami. Pakan hijauan bisa dijadikan pakan utama sapi. Jadi, pakan harus segar agar sapi mendapatkan gizi yang cukup untuk pertumbuhannya. Yang kedua, ada pakan konsentrat. Pakan konsentrat atau pakan penguat yaitu berupa pakan olahan seperti dedak padi yang telah dicampurkan bunggil kelapa, tepung tulang, dan garam dapur. Pakan konsentrat ini 70% dedak, 30% bunggil kelapa, 0,5% tepung tulang, dan 1% garam dapur. Komposisi olahan tersebut harus sesuai, jangan terlalu banyak. Alasannya, agar gizi sesuai dengan kebutuhan sapi tersebut. Sedangkan untuk cara pemberian pakannya juga tidak sembarangan ibu-ibu. Pakan utama yang diberikan pada sapi potong berupa hijauan pakan ternak yang berkualitas dan mampu memberikan nilai tambah pada pertambahan berat badan sapi potong. Rekomendasi yang dianjurkan BPTP Jambi dalam brosur manajemen pengelolaan penggemukan sapi potong yang terbit pada tahun 2007 yang telah saya pelajari dan juga telah saya baca, pemberian hijauan pakan ternak pada sapi potong 10-12% dan pakan konsentrat diberikan 1-2% dari bobot badan sapi potong. Pemberian ransum pakan sapi potong tidak diberikan sekaligus dalam jumlah yang banyak. Dianjurkan BPTP Jambi dan juga didukung Edi Rianto dan Endang Purbowati dalam panduan lengkap sapi potong yang terbit tahun 2009. Pemberian pakan sapi potong dilakukan 3 kali sehari, yaitu pada pagi hari jam 7 sampai jam 8, sapi potong diberikan sedikit hijauan dan setengah jatah konsentrat. Jam 12 siang diberikan kembali setengah bagian dari sisa hijauan pakan ternak. Dan jam 3 sore jatah sisa konsentrat diberikan kembali pada sapi potong dan pada jam 5 sore kembali sisa jatah hijauan pakan ternak diberikan pada sapi potong. Dianjurkan hijauan pakan ternak yang akan diberikan pada sapi potong dicincang terlebih dahulu yang akan memudahkan sapi potong mengonsumsi hijauan pakan ternak. Selain pemberian pakan yang juga harus diperhatikan oleh para peternak sapi potong adalah pemberian air minum pada sapi potong yang harus disediakan sepanjang waktu dengan kebutuhan air minum 20-40 liter per ekor per hari atau lebih baiknya diberikan secara ad libitum atau tidak terbatas. Oh, seperti itu ya. Wah, banyak banget ya pengetahuan yang didapat. Tanya apa lagi ya? Oh, ini Mbak, kalau tentang kesehatannya gimana ya? Kami kan sebagai peternak juga masih awam dalam penanganan penyakit ketika ternak kami terserang penyakit. Gini ibu-ibu, kesehatan ini berhubungan dengan pencegahan penyakit ya. Sapi potong sehat merupakan faktor penting dalam meraih keberhasilan sapi potong. Karena itu, perlu dilakukan pencegahan dan pengendalian penyakit yang terdiri dari beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, vaksinasi. Vaksinasi pada sapi potong secara teratur sesuai jenis penyakit yang terjadi di wilayah tersebut. 2. Melakukan pemeriksaan pada sapi potong secara teratur. Ketiga, melakukan sanitasi lingkungan kandang secara teratur. Keempat, melakukan disinfektan pada kandang dan peralatan kandang secara menyeluruh. Yang kelima, menjauhkan sapi potong dari sapi potong lain yang terjangkit penyakit. Yang keenam, mengusahakan lantai kandang sapi dalam keadaan kering. Yang ketujuh, melakukan pengawasan dan pengawalan kesehatan produksi sapi potong. Oh alah, begitu ya Mbak. Kalau untuk model kandangnya yang bagus gimana ya Mbak? Iya Mbak, kalau di sini mayoritasnya itu menggunakan kandang dari kayu yang dibangun di belakang rumah masing-masing peternak.
Kandang bagi sapi potong merupakan tempat kehidupan sapi dan sekaligus sebagai tempat berlindung dari cuaca panas dan juga hujan. Kandang yang digunakan untuk sapi potong harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, tata letak lokasi kandang minimal berjarak 10 meter dari rumah peternak. Kedua, lokasi kandang sapi harus dekat sumber air dengan topografi kandang berada di lahan yang lebih tinggi. Yang ketiga, lingkungan kandang harus sehat, terbebas dari penyakit. Yang keempat, kandang harus memenuhi persyaratan ventilasi yang baik. Nah, kandang sapi potong ada dua ini ibu-ibu, yaitu kandang koloni dan kandang tunggal. Kandang koloni merupakan bangunan kandang yang digunakan untuk menampung sementara beberapa ekor sapi bakalan. Ukuran kandang koloni sendiri yaitu 7 x 9 meter. Dapat menampung sapi bakalan sebanyak 20-24 sapi bakalan. Lamanya waktu sapi bakalan hidup di kandang koloni biasanya 1 minggu sambil menunggu kesiapan kandang tunggal. Nah, untuk kandang tunggal merupakan bangunan kandang sapi potong untuk 1 ekor yang dikelola dengan model kereman, yaitu sapi berada di dalam kandang selama dibudidayakan. Ukuran kandang tunggal yaitu 3,75 meter persegi dengan tinggi kandang 2-2,5 meter. Kalau untuk alasnya gimana Mbak? Kalau di sini kan banyak menggunakan alas cor semen agar mudah dalam pembersihan kotorannya. Kalau itu terserah dan kembali lagi kepada ibu-ibu sekalian. Yang penting tidak menyebabkan sapi terpeleset. Dan juga lantai licin dan becek itu merupakan salah satu sumber penyakit bagi sapi potong. Oh, sangat membantu sekali Mbak Maya. Terima kasih banyak kok ya atas semua penjelasannya. Sangat membantu sekali dan banyak menambah ilmu mengenai peternakan sapi potong dan semakin menyiapkan saya dalam beternak sapi potong. Sekali lagi, makasih banyak Mbak Maya. Meskipun saya bukan saudara-saudara, bukan tetangga, tapi Mbak sudah ikhlas berbagi ilmu dengan saya utamanya. Iya Mbak, saya juga pribadi berterima kasih banyak kepada Mbak Maya karena melalui perbincangan ini dapat meluruskan beberapa manajemen pemeliharaan sapi potong saya yang sepertinya masih kurang tepat. Sama-sama ibu-ibu, saya juga berterima kasih. Ibu-ibu sudah bisa menerima saya dan saya juga memohon maaf jika selama menjelaskan tadi ada kata atau ucapan saya yang kurang berkenan. Iya Mbak Maya, sebelum ditutup ya, karena melihat skrip ini kok sudah tercium bau-bau berakhir saja ini pembicaraan kita. Kira-kira Mbak Maya mau nggak saya jodohkan dengan anak saya? Hitung-hitung, biar semakin besar nanti dinasti peternakan sapi potong saya. Wah bahaya ibu anak ini, ternyata ada udang di balik batu. Sudah Mbak, jangan dihiraukan pembicaraan ibu-ibu tua banyak mau satu ini. Hehehe, mungkin itu ibu-ibu yang dapat saya jelaskan. Saya permisi dulu, berhubung setelah ini saya juga masih ada jam kuliah. Dan semoga nanti kita semua bisa bertemu di kesempatan lebih baik tentunya. Jika ada yang ditanyakan secara lebih lanjut, nanti bisa menghubungi nomor saya di 123. Siap Mbak Maya, dadah. Dadah ibu-ibu. Berakhir sudah percakapan antara mereka bertiga. Semuanya melanjutkan kegiatan masing-masing dengan hati yang sangat berbunga-bunga karena mendapatkan ilmu baru dan saling sharing tentang dunia peternakan, utamanya sapi potong. Halo para pendengar yang setia. Nah, tadi sudah kami tampilkan mengenai drama audio tentang beternak sapi potong, tentunya berisi tentang tips and trik menjadi peternak sapi potong yang sukses. Nantikan keseruan kita selanjutnya, semoga bisa bertemu di kesempatan yang lebih baik lagi. Kurang lebihnya kami mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.